kabarkan bahwa aksi demonstrasi hari ini adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Keadilan untuk mendongkel telinga kalian para Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya kalian lebih paham apa yang ada, apa yang dirasakan oleh petani hari ini, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sirkuit Mandalika. Belum ada jaminan, hanya mereka dibuatkan rusuh-rusuh begitu. Ayo coba kita sandarkan, mereka itu adalah kita lahir di sana, membesarkan anak cucu kita, lalu kemudian negara datang, keluar kalian. Mereka bisa punya legitimasi untuk mengadili para mafia-mafia ini. Gerakan kita adalah gerakan mahasiswa dan pemuda yang peduli terhadap kebijakan gubernur ataupun DPRD provinsi yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Saudara-saudaraku sekalian, ya, untuk melanjutkan orasi politik, saya selaku Korlap 1 memberikan kesempatan untuk pimpinan Badai NTB selaku singa pedung dan kaum revolusioner kita. Saudara-saudaraku sekalian, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di gedung yang megah, saudara-saudara. Perlu kami kabarkan bahwa pada hari ini kami dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Keadilan ingin mengabarkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bahwa di Nusa Tenggara Barat, lebih-lebih yang ada di Kabupaten Bima dan Dompu, teriak dan menjerit, hari-hari ini tidak ada pupuk, langkanya pupuk, lalu kemudian masuknya pestisida bodong, lalu kemudian hari-hari ini kemeriahan WSBK dan sirkuit Mandalika, di tengah-tengahnya ada ribuan rakyat yang teriak, tanahnya dirampas, dipaksa keluar dari tanah kelahirannya dengan alibi pembangunan. Saudara-saudara, kami sebagai representasi dari Bapak Ibu kami yang petani dan nelayan, perlu kami kabarkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh tutup mata terhadap persoalan Bapak Ibu kami yang telah memilih kalian, wahai Dewan Perwakilan Rakyat. Hari-hari ini sebenarnya sebagai tugas kalian sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, tidak perlu lagi kami menghimbau, tidak perlu lagi kami demo, tidak perlu lagi kami datang menggedor-gedor gerbang kalian. Harusnya kalian lebih paham apa yang ada, apa yang dirasakan oleh petani hari ini, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sirkuit Mandalika, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di seluruh NTB. Jadi perlu saya kabarkan bahwa aksi demonstrasi hari ini adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Keadilan untuk mendongkel telinga kalian para Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi ini akan berlangsung seharian penuh sebelum kalian benar-benar terbuka nuraninya, terbuka mata hatinya mendengar suara dan jeritan petani hari ini. Wahai Dewan Perwakilan Rakyat, saya akan memberikan jaminan kepada seluruh massa aksi di bawah komando ataupun pengamanan pihak kepolisian. Tidak ada yang boleh bubar sampai ketua DPRD
turun dan menemui masa aksi. Karena selama ini ribuan kali kami datang menggedor-gedor gedung Dewan Perwakilan Rakyat dengan berbagai problema yang berbeda-beda, tetapi sampai hari ini tidak ada satupun yang dilakukan evaluasi, apalagi fungsi pengontrolannya tidak ada. Mereka hanya datang di gorong-gorong gang pada saat pilkada, menjadikan petani dan buruh sebagai komoditas utama pada saat pemilu dan pilkada. Terbukakan hati kalian, wahai Bapak Ibu yang terhormat. Kalian bawa-bawa nama rakyat, tapi sampai hari ini rakyat yang kalian bawa namanya masih menjerit. Ada perampasan lahan yang dilakukan PT Koinisia mulai dari perbatasan Kabupaten Dompu sampai di Lambu Kabupaten Bima. Ada 14.000 hektar tanah rakyat yang sampai hari ini PT itu tidak punya kontribusi apa-apa terhadap daerah Kabupaten Bima dan Dompu. Mungkin itu saja sambutan ataupun pengantar dari saya. Dan tuntutan yang mungkin nanti kami bisa atas nama DPR mengambil para pihak untuk berkoordinasi supaya bisa merespon apa yang mungkin menjadi tuntutan dari adik-adik sekalian. Karena itu siapa yang menjadi koordinator forum untuk bisa menyampaikan? Saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Wakil Komisi 2 Bang, kemudian kepada kawan-kawan kepolisian yang telah mengamankan dari pertama kita mulai aksi. Ya, perlu saya perkenalkan, kami dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Peduli Keadilan atau disingkat GPMPK. Jadi pertama Bang, kenapa kemudian aksi demonstrasi ini perlu kami gelar? Pertama, di Nusa Tenggara Barat, lebih-lebih yang ada di Kabupaten Bima dan Dompu, kita tahu bersama di sektor pertanian, masyarakat hari-hari ini merasakan susahnya luar biasa. Ya sampai hari ini belum ada jaminan, hanya mereka dibuatkan rusuh-rusuh begitu. Ayo coba kita sandarkan, mereka itu adalah kita lahir di sana, membesarkan anak cucu kita, lalu kemudian negara datang, keluar kalian, ini ada pembangunan ini. Oke, siapapun tidak pernah menghalang-halang jalannya negara untuk bagaimana membangun daerah ini, apalagi itu suatu kebanggaan bagaimana NTB hari ini menjadi pusat perhatian seluruh dunia, menjadi pusat tempat berkompetisi. Tapi lagi-lagi apapun jenis pembangunan dengan alibi mengembangkan ekonomi, membangun daerah, tidak boleh mengesampingkan kemanusiaan. Nasib mereka minimal jaminkan buka lahan baru yang jelas real disertifikasi sebagai ganti tanah kalian yang diambil negara sebagai sirkuit Mandalika misalnya. Lalu banyak sekali Bapak Ibu kami yang hari ini terkait anjloknya harga bawang merah. Itu tidak bisa kita pungkiri, apalagi sampai hari ini Demak masih panen raya, jadi akan sangat berefek. Tetapi lagi-lagi jelas bisa punya legitimasi untuk mengadili para mafia-mafia ini. Nah, mungkin itu pengantar dari saya Bang, mungkin bisa ditanggapi dari komplitnya persoalan pertanian tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup anu aja ya. Iya, tuh ada tambahan lain. Oh, bisa ditambah satu dua duduk dia langsung kayak. Saya akan awali dulu karena saya lahir dari rakyat, hidup rakyat. Karena kita lahir dari rahim petani, hidup petani kawan. Nah, melihat dari seluruh persoalan yang ada di Nusa Tenggara Barat, mungkin DPRD tidak harus tutup mata terhadap persoalan ini. Menyambung tadi pembicaraan kawan Badai, dia berbicara faktor kenapa sehingga muncul berbagai persoalan seperti ini. Kita tidak bisa mempelintir pembahasan untuk menyalahkan satu di bawah
ataupun KP3 dan kawan-kawan lainnya ataupun rakyat itu sendiri. Tidak bisa. Karena kenapa? Kenapa semua persoalannya ini hadir? Karena ketidakbecusan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk satu regulasi yang melegitimasi posisi ketahanan pangan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Apa tamek untuk rakyat? Apa kebijakan tertinggi untuk rakyat? Yaitu lahirnya regulasi dari sebuah Dewan Perwakilan Rakyat. Itu akan mampu. Kalau kita berbicara mulai dari akar rumput, kok bisa begini? Kan terjadi konflik horizontal. Nah, yang kita tidak inginkan terjadi konflik horizontal antara pembeli dengan penjual, antara KP3 dengan distributor, maka Dewan Perwakilan Rakyat harus mengambil sikap dan melihat kenapa munculnya faktor-faktor ini. Karena tidak ada pembentukan satu regulasi yang melegitimasi. Nah, berbicara yang tadi, kenapa aparat penegak hukum tidak berani langsung mengambil sikap terhadap persoalan ini? Karena belum ada landasan legitimasi undang-undangnya yang dibentuk oleh DPR selaku Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dinas pertanian, pada dinas perindustrian misalnya, mungkin terhadap pada dinas pertanian, pada dinas perindustrian misalnya, mungkin terhadap kita dorong upaya apa yang perlu dilakukan oleh dinas pertanian, dinas perindustrian terkait dengan mungkin untuk mengolah bahan-bahan dasar kita yang ada melimpah seperti bawang. Pernah dulu dikabarkan ke kami di komisi soal niat untuk membangun industri pengolahan bawang goreng. Sejauh ini kami belum tahu karena kami akan rapat mulai besok dengan komisi 2 dengan OPD. Mungkin juga ini saya bisa pertanyakan sejauh soal komitmen ini. Yang kedua terkait dengan kondisial. Soal ini juga memang kewenangan langsung dari pusat, tapi yang bisa kita dorong adalah bagaimana mengoptimalkan mungkin pola regulasi yang kemarin Pak Menteri Kehutanan sudah datang ke NTB dan Pak Gubernur Facebooknya saya lihat menyampaikan ada rencana regulasi untuk wilayah Pulau Sumbawa 20 dan 5 termasuk di Lombok sudah pencanangan oleh Pak Presiden. Jadi para pihak ini mungkin kalau diperlukan kita perlu buka ruang diskusi, nanti kami akan upayakan hadir pada waktu yang kita sepakati. Saya pikir pola itu akan lebih efektif, baru kita bisa menanyakan seperti apa tindak lanjut dari sisi dukungan penganggaran dan program. Kalau tidak seperti itu akan sangat susah kita misalnya mengharapkan respon langsung dari dinas itu kalau tidak ada tekanan-tekanan seperti ini. Yang kedua yang selanjutnya terkait dengan saya tadi juga mendengar ada kalau intervensi gubernur terhadap bupati untuk mengeluarkan perda soal sektor pertanian, kita sampaikan ke Pak Gubernur WA ini mungkin seperti apa yang bisa dilakukan oleh Pak Gubernur. Kalau yang saya soal perda tadi mungkin kita bisa diskusikan lebih serius soal perda yang ini. Kali ini mungkin perda inisiatif misalnya gitu. DPR perlu masukan dari teman-teman kalau misalnya di lembaga atau komunitas adik-adik ini misalnya mau menseriusi model seperti apa regulasi yang diharapkan atau apa saja perlu diatur di regulasi itu. Kalau di Lombok ini ada namanya perda tentang tembakau, mungkin di mana perlu ada perda tentang bawang. Nah, tapi ya karena di sini tidak banyak orang yang paham tentang kebutuhan apa yang diatur di perda itu, maka ini perlu didiskusikan lewat serius oleh kita dulu sebagai cikal bakal perda. Karena kalau kita tidak mungkin semacam mungkin dengan teman-teman yang kebetulan para akademisi dari diskusi lanjut untuk bagaimana membuat pointer yang perlu dibahas oleh kita. Itu mungkin bisa menjadi perda inisiatif kita. Nah, tapi tentu ini harus kita matangkan dulu mana yang bisa diatur, mana yang tidak bisa diatur. Nah, sehingga nanti ya yang diharapkan menjadi ada regulasi itu tidak saya dibantu dalam pengertian apa saja sih yang sebenarnya mau diatur. Jangankan jadi yang saya tahu di soal bawang ini asosiasi perbawangan saja nggak ada yang saya tahu di Bima.
Nah, adik-adik yang punya orang tua atau mungkin teman-teman ini sendiri sebagai bagian dari pelaku di petani itu mungkin perlu mendorong masyarakat, perlu dibentuk wadahnya untuk mereka bisa berinteraksi soal ya mulai dari analisis kebutuhan, mulai dari bahan baku tadi, kebutuhan pestisida yang begitu tinggi, termasuk harga pupuk yang tidak stabil, termasuk harga jual. Hal ini semua kan mata rantai dari masalah yang mungkin di mana hadirnya pemerintah kan itu. Nah, regulasi itu kan harus memberikan kepastian, dan disitulah yang diperlukan diskusinya. Nah, tidak mungkin kita diskusi di sini kan itu dengan panjang waktu untuk memetakan kebutuhan regulasi. Sehingga mungkin itu kita bisa siapkan forum lain untuk misalnya saya secara personal dapat diajak untuk diskusi di luar forum ini untuk menyiapkan kerangka regulasi itu. Sampai nanti mungkin kita tawarkan sebagai cikal bakal perda. Nah, jadi tapi tentu saja yang diperlukan adalah mungkin identifikasi oleh kita siapa sesungguhnya yang ada di sini di Mataram mungkin atau mungkin ada di Bima untuk bisa memberikan kontribusi pemikiran soal kebutuhan itu. Nah, kalau itu bisa kita diskusikan, maka kita agendakan itu menjadi salah satu solusi kita untuk lahirnya regulasi soal bawang. Kalau temanya regulasi soal pangan, ini mungkin kita akan bicara soal umum, soal pangan kita mungkin melimpah, tapi di bagian tertentu pangan ini kemudian ya, kalau soal harga ini kan kestabilan antara supply dan demand. Jadi kalau produksi kita melimpah, biasanya harga turun.